lagi, tapi step by step gitu loh. Jadi jangan ada lagi wacana ini udah ganti pelatih setelah ditinggalkan Sintayong dengan konstruksi yang sudah begitu bagus, mau tidak mau harus langsung lolos. Jadi kita tahan dulu sebentar. Ini kayak Patrick Kluivert ya udah mulai terlihat di Hotel Fairmont, saudara yang Anda saksikan di layar kaca. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia sudah terlihat keluar, artinya mau menuju ke Hotel Mulia Senayan Jakarta untuk melakukan konferensi pers dengan jarak yang tidak begitu jauh. Mungkin kemungkinan sekitar 15 menit lagi konferensi pers harusnya sudah bisa dimulai. Dan ini yang ditunggu karena apa yang akan disampaikan Patrick Kluivert kepada publik sepak bola, kepada pecinta sepak bola untuk meraih hati dan tetap menjaga asa agar timnas Indonesia bisa lolos ke putaran 4 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bung Joy tadi boleh dilanjutkan. Iya, jadi jangan sampai lagi muncul misalnya wacana-wacana yang menurut saya agak berlebihan ya. Berlebihan misalnya setelah ditinggalkan Sintayong ini mau tidak mau pelatih baru harus membawa Indonesia langsung masuk ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurut saya agak berlebihan juga gitu loh. Ya teruskan saja apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong kan. Konstruksinya kan udah benar. Maksudnya jalurnya itu udah dibikin oleh Sintayong gitu kan, tinggal diteruskan. Problemnya meneruskan bagaimana atau dengan seperti apa kan ini urusan pelatih yang baru. Ya support aja yang baru ini karena kan kalau saya bandingkan Sintayong itu kan kekurangannya dibandingkan yang tim sekarang adalah dia kan one man show gitu loh. Nah sekarang Kluivert dengan timnya. Dibantu Jadi dengan memang pelatih yang jadi ada kolektif kolegial di situ, tidak ditanggung sendiri oleh Kluivert. Ya ini yang menurut saya jadi nilai plus ya. Oke, nah ini tadi juga Patrick Kluivert ya udah dadah-dadah ke wartawan yang nunggu di Hotel Fairmont, udah berangkat. Informasinya bersama dengan Denny Lansat juga sudah perjalanan. Tadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah duluan. Kita tunggu apa yang nanti akan disampaikan pertama kali oleh Patrick Kluivert ketika ia juga akan bertemu dengan pemain timnas Indonesia yang berada di Jakarta. Bung Islan, tadi sempat disampaikan juga oleh Bung Joy, kalau ya jangan sampai target-target besar ini kemudian membebani Patrick Kluivert. Tapi kalau dari kacamata pemain, apakah sebenarnya target ini tuh membebani pemain timnas atau justru bisa juga memotivasi? Ya, saya rasa keduanya ya, bisa membebani dan juga bisa memotivasi pemain. Saya rasa itu normal ya, sebagai pemain. Ini adalah tantangan kepada semua yang ada di tim nasional, baik itu pelatih, ofisial, dan pemain. Kapan lagi ini waktunya kita untuk tampil kan, gimana kita harus berjuangkan ini yang disampaikan Bung Joy tadi, ya kita nggak bisa banyak merubah di timnas sekarang. Tapi bagaimana kita mensupport semuanya agar tim ini bisa berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan federasi dan masyarakat dan pencinta sepak bola Indonesia. Oke, sudah bergabung juga bersama kami lewat sambungan Zoom, Sergio Van Dijk. Selamat sore, Bung Sergio. Selamat sore. Sehat ya? Selamat petang waktu Indonesia. Sorry? Selamat petang waktu Indonesia. Ya, selamat. Halo. Apa kabar? Bung Sergio, ini Patrick Kluivert akhirnya akan diperkenalkan pertama kali. Kalau menurut Bung Sergio, sebenarnya rekam jejak, kemudian cerita-cerita soal Patrick Kluivert, kalau di Belanda seperti apa? Anda posisinya di Belanda kan ya? Ya, saya sekarang di Belanda, di kota saya Assen. Oke. Dan di sana Patrick Kluivert sebenarnya rekam jejaknya seperti apa sih? Ya, dia pemain bintang di sini karena dia punya pengalaman bagus sebagai pemain. Dan juga udah bekerja untuk klub-klub yang top di Eropa dan untuk dalam media Belanda. Udah banyak kabar tentang Patrick Kluivert gabung timnas Indonesia dan ya banyak berita tentang ada peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi Bu Sergio, informasinya pernah bersinggungan di klub, betul-betul? Maksudnya dalam arti pernah dilatih langsung, pernah berkomunikasi langsung? Ya, karena saya udah pernah kerja bersama Patrick Kluivert waktu saya
main di Brisbane Roar dan ya dia bisa komunikasi dia baik sekali dengan pemain-pemain. Dan dia juga punya pengalaman sebagai striker dan mungkin untuk timnas Indonesia itu yang paling bagus juga untuk memperbaiki serangan ke gawang lawan. Gaya komunikasinya dari Patrick Kluivert sebenarnya kayak gimana ke pemain itu? Baik itu dalam arti seperti apa? Ya, itu baik. Ada banyak pemain diaspora ya, asal Belanda yang ikut timnas, ya komunikasi dalam bahasa Belanda itu pasti lebih gampang, tapi Inggris bisa juga dan komunikasi dia sebagai orang normal. Kadang-kadang ada pemain bintang yang sedikit ya bilang apa ya arogan, tapi dia bisa omong dan bercanda sama semua pemain dan itu penting karena itu juga bisa bermotivasi pemain-pemain. Bung Sergio kan tahu betul bagaimana gaya kepelatihan dari Patrick Kluivert. Anda juga tahu seperti apa ekosistem bermain sepak bola di Indonesia, di Asia. Gimana caranya agar bisa beradaptasi Patrick Kluivert secara cepat? Ya, sekarang apa yang penting Patrick Kluivert sekarang harus berkumpul sama staff secepatnya untuk belajar tentang taktik lawan Bahrain dan Australia dan dia harus beradaptasi dengan budaya lokal untuk secepatnya bisa mengerti pemain-pemain, sistem permainan, dan apa yang penting juga menghormati tradisi karena akan membantu dia mendapatkan percayaan dan motivasi dari tim dan staff, tapi juga dari pecinta sepak bola Indonesia. Oke, dan tadi juga tampak di layar kaca Kompas TV tampaknya sudah tiba ya mobil dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatih Daniel Lansat. Tadi di layar kaca Kompas TV tampaknya sedang dalam proses disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Berarti sebentar lagi ya, maksimal 4:30 harusnya konferensi pers perkenalan Patrick Kluivert kepada publik di Indonesia akan dimulai. Kalau dari Bung Sergio, tadi komunikasi kan itu juga sebenarnya jadi kunci, tapi kan juga membangun chemistry dengan pemain-pemain. Kalau diaspora bahasanya sama kurang lebih, tapi untuk pemain di liga, pemain lokal, apa yang bisa dilakukan untuk bonding chemistry ini lebih cepat? Ya dia harus belajar cepat, tapi karena itu saya bilang dia harus berkumpul sama staffnya karena staffnya bisa bantu dia untuk mengerti gaya dan sikap pemain lokal. Beradaptasi dan paham betul gaya dari pemain lokal. Kalau Bung Islan gimana? Itu akan menjadi kunci juga kah yang akan bisa mempercepat proses perkenalan PDKT-nya lah dengan pemain-pemain lokal? Ya, yang tadi dari awal kan kita sudah sampaikan, tentu adaptasi sangat penting buat seorang pelatih untuk membangun sebuah tim. Apalagi kan yang kata Sergio Fendik tadi kan, juga mengenal budaya kita, budaya Indonesia. Tapi itu bukan kendala karena kita tahu kan nanti staf di tim nasional akan sangat membantu untuk bersinergi, untuk menyampaikan apa-apa hal-hal yang harus ditingkatkan dalam tim ini, apa yang diperbaiki dalam tim ini. Saya rasa ya harus ada komunikasi yang intens, dialog-dialog yang terus dilakukan Coach Patrick Kluivert bersama para staf dan ofisial di timnas Indonesia. Oke. Saya mau ke Bung Joy. Bung Joy, sebenarnya faktor kunci agar Patrick Kluivert akan bisa membuktikan juga kepada publik bahwa dia adalah pilihan tepat sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa yang jadi faktor kuncinya? Faktor kuncinya pertandingan di Sydney. Australia yang pertama ya? Pertama itu. Jadi kalau ditarik ke belakang sebelum pertandingan itu ya bagaimana dia membuat tim ini percaya bahwa dia memang pelatih yang bisa diandalkan. Ya kan untuk mengatakan bahwa saya pelatih yang bisa diandalkan kan nggak hanya baca CV. Pemain-pemain itu juga tahu CV-nya Kluivert, tapi mereka juga tahu Kluivert pemain legendaris gitu loh. Jadi itu modal dia.
modal bahwa dia pasti disegani. Seperti ketika Zinedine Zidane masuk ke Real Madrid, semua orang tahu siapa Zinedine Zidane kan. Reputasi pelatihnya juga menurut saya kan ya hampir sama lah gitu ya. Bahkan menurut saya banyak pelatih yang datang ke satu tim atau satu negara tuh memang lebih membawa reputasinya sebagai pemain, bukan sebagai pelatih. Nah, ini yang barangkali menjadi modalnya Kluivert. Tetapi kalau ditanya faktor kuncinya ya, kuncinya pertandingan di Sydney, karena itu akan jadi walaupun menurut saya kalaupun kalah ya di Sydney itu tidak menjadi kata akhir gitu ya, karena masih ada pertandingan yang harus dia buktikan di Indonesia melawan Bahrain. Nah kalau melawan Australia bisa memetik poin, melawan Bahrain bisa menang, semua kesana akan lancar. Nah jadi ini yang paling krusial. Nah faktor krusial yang tidak boleh miss apalagi ya persiapannya. Dan persiapan yang paling penting itu adalah 7 hari menjelang pertandingan melawan Australia. Nah pertandingan melawan Australia 7 hari tersebut adalah mungkin menurut saya, dugaan saya itu adalah untuk pertama kalinya tim ini berkumpul secara utuh. Ya, tim yang diaspora maupun tim yang pemain lokal maupun tim orang Indonesia yang go abroad. Ini yang saya kira faktor kuncinya. Ini juga sambil kita lihat di layar kaca tadi Patrick Kluivert mengikuti sesi foto bersama dan sekarang sudah masuk ke ruang konferensi pers. Ini yang betul-betul ditunggu, ini juga sudah siap ya tampaknya, artinya tinggal menunggu Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, begitu juga dengan asisten pelatih Daniel Lassat yang kemarin sudah tiba di Indonesia juga untuk diperkenalkan pertama kali secara resmi ke publik sepak bola atau juga ke masyarakat secara umum yang menunggu-nunggu seperti apa pembuktian akan bisa mereka lakukan. Mau ke Bung Sergio, tadi Bung Joy sempat menyebutkan kalau salah satu kuncinya adalah bisa menjaga kepercayaan dari tidak hanya publik tapi juga ke pemainnya sendiri. Nah dari kacamata pemain juga, untuk menjaga kepercayaan pemain tuh apa yang harus ditunjukkan oleh pelatih? Ya, harus penting kalau pemain harus percaya sama pelatih. Tapi apa yang tadi sudah disampaikan, Patrick Kluivert dia adalah pemain legendaris dan pasti banyak pemain punya respect untuk dia. Dan juga sebelum pertandingan lawan Australia cuma ada berapa hari, 7 hari untuk persiapan. Yang penting dia perlu fokus memotivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik secara mental maupun fisik. Tapi ya tidak ada banyak waktu untuk siapkan tim. Kalau dari Bung Isnan, menjaga kepercayaan pemain itu apa yang harus dilakukan oleh pelatih? Ya, saya rasa dengan ketegasan, sosok leader yang tadi disampaikan Bu Joy, Patrick, ya pemain pasti akan respect terhadap seorang nama besar Patrick Kluivert sebagai pemain. Ya, jadi saya rasa apa yang disampaikan, yang tadi saya bilang dari awal, itu semua pasti akan didengar oleh para pemain. Karena pemangku kebijakan di tim atau di lapangan kan seorang head coach. Jadi saya rasa tidak ada masalah.